Baik, ini adalah gambar daripada sebuah jangka sorong atau vernier kaliper. Oke, pada jangka sorong ini dia sistemnya digeser-geser. Bagaimana itu digeser-geser? Ya, ini dia contohnya. Jangka sorongnya saya geser, boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Oke, pada jangka sorong ini, misalkan kita mengukur suatu bendanya itu di mana diletakkan. Bendanya itu dia diletakkan di bagian yang sini. Ini tempat daripada bendanya yang saya buat yang warna merah. Ini misalkan benda. Oke, kita buat di sini benda. Selanjutnya, pada jangka sorong atau vernier kaliper ini, dia memiliki dua skala. Skalanya itu yang mana? Skalanya itu ada skala utama. Yang manakah skala utama? Skala utama itu yang mulai dari 0, 1, 2, dan sampai selanjutnya. Inilah yang dikatakan sebagai skala utama. Satu lagi ada dia skala. Skala yang mana? Skala nonius. Yang manakah skala nonius? Skala nonius itu yang bergeser. Yang ini dia. Ini yang dikatakan dengan skala nonius. Oke, saya buat di sini keterangannya. Ini adalah skala nonius. Oke, itulah dia bagian-bagian daripada vernier kaliper atau jangka sorong. Yang di atas ini sebagai apa? Yang di atas ini dia tempat benda ini biasanya untuk mengukur kedalaman. Boleh dipergunakan di sini. Di sini misalkan ada sebuah benda yang akan kita ukur atau diameter, ya maka dia tinggal dimasukkan ke dalam dan nanti dia dirapatkan. Oke, selanjutnya ada di sini sebuah bentuk. Ini adalah tangan kita untuk menggeser skala nonius. Ini adalah benda untuk menggeser skala nonius. Selanjutnya ada dia yang di atas ini. Ini sebagai apa? Ini sebagai pengikat. Pengikat. Agar apa? Agar skala noniusnya ini nantinya tidak akan bergerak lagi. Itulah dia gambar daripada jangka sorong. Maka boleh kamu pahami lagi bagaimana jangka sorong ini, atau mungkin kamu sudah pernah melihat bagaimana itu jangka sorong. Ya, hanya sebagai pengenalan aja bagi kamu yang belum pernah melihat jangka sorong. Oke, selanjutnya itu bagaimanakah penggunaan jangka sorong ini? Oke, perhatikan. Pada jangka sorong yang perlu kita perhatikan itu dia adalah skalanya. Misalkan kalau kita mengukur suatu bendanya itu kita misalkan ukurannya seperti ini. Oke, kita buat acak aja. Kita misalkan di sini. Oke, maka bagaimanakah pengukurannya? Bagaimanakah pengukurannya? Maka cara mengukurnya itu seperti berikut ini. Kita perhatikan pada skala nonius di garis nolnya itu dia sudah lewat garis berapa pada skala utama. Maka kalau kita lihat di sini dia sudah lewat 2 cm, ya kan? Ini dia kan udah lewat 2 cm, ini dia udah lewat 2 cm. Maka kalau kita lanjutkan dia 2 setengah, ya kan? 2,5, baru kita lanjutkan lagi 2,6, 2,7, 2,8. Maka itu harus kita tulis 2,8. Satuannya itu adalah sentimeter. Maka selanjutnya, kalau sudah dapat dia 2,8, kita lihat antara skala utama dan skala nonius yang garisnya itu segaris. Yang garisnya itu dia segaris. Maksudnya yang segaris itu bagaimana? Skala utama dan skala noniusnya itu yang memiliki satu garis. Kalau kita lihat di sini, itu yang mana? Itu yang paling dekat itu adalah yang ini. Ya kan? Yang di garis 5 pada skala nonius. Ya, kita lihat. Ini dia kan kelihatannya dia segaris. Maka kalau dia sudah dapat, kita lihat di skala noniusnya itu berada di mana? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini boleh kita buat nilainya di sini 0,050. Iya kan, ini kan 50 ini kan. Oke, maka kalau kita selesaikan
Ini menjadi bagaimana? Menjadi oke, kita tambahkan aja dia. Maka nilainya adalah 2. Oke, ini kita tambahkan 2,850 cm. Inilah dia hasilnya. Oke, sebagai contoh yang kedua di sini akan saya jelaskan berikutnya. Misalkan dia seperti pengukuran pada skala ini. Maka kalau kita perbesar, contohnya dia seperti ini. Oke. Maka saya ulangi. Kita lihat dulu dia pada skala noninus itu sudah lewat berapa pada skala utamanya. Maka kita lihat di sini. Kita lihat dia yang di sini. Kalau kita lihat yang di sini, skala noninusnya ini dia sudah lewat berapa? Lewat 1 cm, 1,1, 1,2, 1,3. Maka di sini kita buat nilainya itu 1,3. Selanjutnya itu kita lihat dia antara skala utama dan skala noninus yang paling berhimpit. Saya ulangi. Yang paling berhimpit. Yang paling berhimpit itu di mana? Kalau kita lihat dia satu persatu itu berada di yang paling berhimpit ya. Yang paling berhimpit itu antara yang ini akan saya tandai, yang 5 juga ini, atau masih ada lagi yang di sebelahnya ini tidak, itu tidak segaris. Yang mana? Oke, tidak ada. Maka dia hanya yang ini, yang segaris dia antara skala utama dan skala noninus. Saya ulangi, antara skala utama dan skala noninusnya yang ini. Maka cukup kita buat nilainya ini ditambahkan menjadi 0,050. Maka kalau sudah dapat dia, tinggal kita jumlahkan. Maka nilainya ini menjadi 1,350. Satuannya apa? Satuannya itu untuk jangka sorong nilainya adalah sentimeter. Baik, berikutnya setelah jangka sorong itu yang sering muncul adalah mikrometer atau sering dikatakan dengan mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini satuan yang kita pergunakan nanti itu adalah milimeter. Satuan yang kita pergunakan nantinya adalah milimeter. Oke, mungkin kamu sudah banyak yang mempergunakan daripada mikrometer. Tingkat ketelitiannya ini lebih teliti lagi daripada jangka sorong. Oke, bagaimanakah itu mikrometer dan bagian-bagiannya itu bagaimana? Maka akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, ini pada mikrometer ini dia bisa diputar-putar. Ini contohnya. Apakah ada di sini skala noninus dan skala utama? Ya, jelas ada. Oke. Selanjutnya, pada mikrometer ini dia bisa diputar seperti yang ini, dan bagian-bagiannya itu sama seperti jangka sorong tadi, Akan saya jelaskan di sini. Di manakah benda akan kita letakkan? Benda akan kita letakkan berada di sini. Oke. Selanjutnya, pada mikrometer memiliki 2 skala. Skalanya yang mana? Yang kuning inilah yang dikatakan dengan skala utama. Sedangkan yang hijau ini dia adalah skala noninus. Oke. Bagian-bagian berikutnya yang mana lagi? Bagian-bagian berikutnya ada yang ini.
Yang ini sebagai apa? Ini sebagai pengikat. Atau pengikat ini dia berfungsi agar mikrometernya ini tidak bisa bergeser lagi. Oke, sekarang kita buat contohnya itu seperti ini. Kita pelajari dulu pada skalanya. Oke, pada skala ini, skala Nonninus yang saya buat bergerak, itu dia skalanya itu mulai dari 0 sampai ke 50. 0 ke 50. Artinya bagaimana? Artinya 0 ini dia bisa sebagai angka 0 dan dia berfungsi sebagai angka 50 juga. Bagaimana itu? Oke, perhatikan. Di skala utama, di sini ada dua garisnya. Yang manakah itu? Ada dia garis yang ke atas, saya buat di sini. Ini dia skala 0, ya kan? Lalu ada garis ke bawah, ada garis ke atas. Fungsinya ini bagaimana? Fungsinya ini kalau dia ke bawah itu bernilai, kalau dia ke bawah, yang ke bawah ini dia bernilai 0,5. Sedangkan kalau ke atas dia ini bernilai 1 mm. Maka kalau kita buat yang ini dia bernilai 0,5, yang ini dia 1 mm. Selanjutnya berarti di sini 1, di sini adalah 1,5. Yang ini 1,5. Selanjutnya yang ini bernilai 2. Selanjutnya di sini dia 2,5, di sini bernilai 3. Demikian juga dia selanjutnya. Ya, saya rasa kamu paham di situ. Oke. Selanjutnya, misalkan kita mengukur sebuah benda. Kita misalkan hasilnya itu seperti ini. Caranya itu bagaimana? Caranya itu tinggal kita hitung aja dulu skala utamanya. Yang pertama di sini bernilai 1 mm, 2 mm, 3 mm, ya kan? Maka kita tuliskan dulu di sini 3 mm. Selanjutnya itu bagaimana? Kita lihat pada skala Nonninusnya itu berada di mana? Yang segaris dengan garis tengah antara bernilai 1 dan 0,5, yaitu yang ini. Ya, garis tengahnya. Oke. Itu berada di angka 16, ya kan? Di angka 16. Maka boleh kita buat nilainya ini ditambah dengan 0,16. Maka sama seperti yang tadi pada jangka sorong, ini kita jumlahkan. Maka nilainya itu adalah 3,16. Tapi satuan di sini yang kita pergunakan bukan sentimeter, tetapi kita pergunakan itu adalah milimeter. Maka inilah dia hasilnya untuk pengukuran yang seperti ini. Maka akan saya buat lagi satu buah contoh. Contohnya itu dia seperti ini. Yang ini. Oke, maka bagaimana cara mengukurnya? Perhatikan. Cara mengukurnya ini sama seperti yang pertama tadi. Di sini dia berbeda. Kalau yang tadi itu kan dia tidak lewat garis bawah, ya kan? Ini dia lewat garis bawah. Kalau dia lewat garis bawah itu bagaimana? Maka boleh kita buat di sini dia 1, di sini dia 2, di sini dia 3, ya kan? Dia lewat garis bawah, berarti nilainya itu adalah 3,5. Maka tulisan dia 3,5. Selanjutnya itu bagaimana? Selanjutnya itu kita lihat di skala Nonninusnya. Dia sudah lewat di berapa pada skala Nonninusnya? Di sini dia sudah lewat juga, dia 16. Maka tinggal kita buat dia 0,16. Maka kalau sudah kita dapatkan ini, maka kita jumlahkan. Maka nilainya itu adalah 3,66. Satuannya ini adalah milimeter. Oke, itulah dia untuk mikrometer skrup.